kalau Amanda tadi kan memang sudah melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang kali ini kemarin ini loh pemirsa di pegunungan Swiss. Oh, wow. Baju putih, dijemput sang pangeran dan menerima cincin proposalnya Syifa dan juga Elrumi. Akankah mereka berdua ini juga menyusul tahun ini? Persoalannya ada satu video yang muncul di sosial media. Dah, video ini coba Anda dengarkan baik-baik. Ada kata-kata yang keceplosan gitu. Bilangnya November, Desember. Coba Anda nilai sendiri. Kira-kira Pak, kan sekarang Oktober, Pak. Oktober udah tanggal berapa? Udah exactly, makanya it's next month or the other month. Kan tinggal 2 bulan lagi tahun 2025. Tapi kan kakaknya kemarin baru nikah, Pak, tahun yang sama. Makanya coba Anda lihat sama-sama. Apakah Anda punya pemikiran sama dengan saya? Kita lihat. Aura pasangan yang baru saja bertunangan itu emang beda ya pemirsa? Ini yang tampak pada pasangan Elrumi dan Syifa Haju. Pasca baru pulang dari liburan di Swiss, dengan status baru sebagai pasangan yang sudah bertunangan, Elrumi dan Syifa Haju memperlihatkan aura wajah mereka yang selalu sumringah. Enteng senyum, seakan hati mereka masih dipenuhi bunga-bunga kebahagiaan. Setibanya di Jakarta, Syifa Haju pun langsung mengadakan pertemuan dengan para sahabatnya untuk mengabarkan kabar bahagia telah dilamar Elrumi di tanah nan indah, yaitu di Swiss sana. Syifa pun tampil cantik mempesona dengan busana hijab yang membalut tubuhnya sehingga aura kecantikannya pun makin terasa. Tapi di momen inilah ucapan Syifa kepada para sahabat yang terekam kamera menjadi viral lantaran konon menjadi jawaban atas rencana pernikahannya dengan Elrumi. Benarkah Syifa Haju dan Elrumi akan menikah pada bulan November atau Desember tahun ini juga? Sementara itu, di tempat lain, Elrumi yang menghadiri sebuah acara syuting juga ikut memperlihatkan aura kebahagiaan di wajah tampannya. Putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini selalu menebar senyum kala didekati awak media. Tapi tentang kabar ia dan Syifa akan menikah di akhir tahun ini juga, Elrumi tak banyak bicara. Pasalnya selain takut jadi ain, Elrumi tak ingin masuk dalam pusaran pro kontra rencana pernikahannya karena mulai muncul banyak prediksi dan anggapan yang tidak-tidak. Terutama jika ia dan Syifa tetap nekat melangsungkan pernikahan di tahun yang sama dengan pernikahan Al-Ghazali sang kakak. Aku selalu bilang mau tahun ini mau tahun depan, yang penting doain aja yang terbaik. Karena takut ain juga, pokoknya apapun. Karena banyak juga kan yang memprediksi, pokoknya ya tunggu aja dan doain yang terbaik aja. Rahasia dong. Mari ya, doain aja yang terbaik ya. Jawaban yang mungkin lebih pasti tentang rencana pernikahan Elrumi dan Syifa Haju mungkin saja datang dari sosok Ahmad Dhani, ayah Elrumi. Ditanya soal rencana pernikahan putra keduanya dan yang kerap ceplos-ceplos saat bicara kepada media, sedikit pun banyak meyakini bahwa putranya akan menggelar pernikahan pada tahun ini juga. Tentang tanggal, belum sama sekali ada kepastian. Tapi soal konsep, Dhanila yang sudah memastikan bahwa pernikahan anaknya dengan Syifa Haju akan memakai konsep Royal Javanese seperti pernikahan Al-Ghazali dan Alisa de Gizeh dulu. Untuk persiapannya mungkin Pak De dalam tahun ini kah bersamaan dengan kakak Alka atau seperti apa Pak De? Tahun ini kayaknya. Oh tahun ini. Untuk adatnya, konsepnya nanti seperti apa Pak De pernikahannya? Ya saya maunya sih Royal Javanese ya, Royal nggak tahu. Sementara bagi Maya yang tadinya berseberangan prinsip dengan Dhani perihal rencana anak-anak menikah di tahun yang sama, kini tampak pasrah. Maya mulai ikut larut dalam kebahagiaan sang anak yang baru saja melamar pujaan hatinya di Eropa. Dan tentang rencana pernikahan Elrumi di tahun ini juga, Maya membiarkan semua itu berjalan seperti air yang mengalir. Sebab lebih penting baginya adalah berdoa sepenuh hati untuk kelancaran proses persiapan Elrumi dan Syifa hingga hari H itu tiba, ketimbang hanya bicara soal konsep pernikahan. Firm ya udah sama Syifa ya? Firm ya, insya Allah. Ya kita doain aja mudah-mudahan lanjut sampai pernikahan. Amin. Kita senang pasti doain juga. Kita juga minta doa kepada para netizen untuk bisa lancar sampai hari H. Amin. Hari H-nya kapan? Nanti ada tanggal mainnya. Hingga kini, Elrumi dan Syifa sendiri tampak masih ingin menikmati terlebih dahulu perasaan bahagia yang masih tersimpan di hati pasca bertunangan. Cerita manis ketika lamaran itu terjadi pun masih mengalir dan dikisahkan seakan menjadi momen yang begitu membekas di ingatan. Salah satunya adalah peran ibunda bagi Elrumi yang belajar mengenakan cincin ke jari manis Syifa saat lamaran. Si kotaknya tuh kan Ini kayak gini tuh. El sedang mau menunjukkan mengambil cincin Serah terima. serah terima cincin lamaran.
Ya, gimana sih cara naruhnya tuh gimana sih Bunda? Ini. Iya, lepas aja. Pemula. Kan punya Bunda kan punya banyak. Ini buat ganjel ya, Pak? Iya, buat ambil aja udah. Naruh aja gini. Udah ambil aja. Lah, tinggal dipakai misalnya gini nih, tangan Bunda. Bunda mana cukup. Kecil tangan di Syifa. Misalnya ini. Rehearsal. Elrumi hanya berharap momen lamarannya kepada Syifa akan dikenang oleh kekasihnya itu sampai kapanpun. Karena setiap detik kebersamaannya dengan Syifa tak ingin dilewatkan oleh Elrumi tanpa ada kisah manis yang tercipta. Dan tampaknya Elrumi berhasil meratukan perempuan cantik yang dicintainya itu. Hingga sepekan setelah lamaran itu terjadi, Syifa masih tampak berbunga-bunga. Saat berkumpul dengan para sahabatnya, cincin mahal di jari manis itu selalu diperlihatkan sebagai ungkapan begitu ia mendambat cincin itu melingkar di jari manisnya sejak lama. Dan bersama El, semua impian itu satu persatu mulai terwujudkan. Terlepas dari segala huru-hara tanggal, tahun, konsep dan lain-lain, tetaplah huru-hara jumlah kerat dan juga besaran cincin yang menjadi pertanyaan dan juga pastinya impian dari setiap wanita. Tapi kita mendengar ya bahwa ini merupakan sebuah perjalanan panjang bagi Syifa Hadju terutama yang menantikan cincin ini sudah dari agak beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Tapi akhirnya Elrumi lah yang menjadi jawaban atas mimpi seorang Syifa.